Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atifah. Di sini saya akan mengajar tentang sejarah pencak silat. Wow. Apakah kalian di sini sudah familiar dengan pencak silat? Ya, tapi nggak tahu sih caranya. Nah, kan sekarang sudah musim suro. Ya. Biasanya kalau musim suro itu di pencak silat ada tirakatan. Oh. Begitu. Dan sejarahnya sendiri itu pencak silat di Indonesia itu diajarkan sebelum diajarkan ke orang-orang awam itu diajarkan ke darah biru. Tahu darah biru? Ya. Nah, darah biru itu biasanya keturunan kerajaan, ksatria, pahlawan, begitu. Biasanya diajarkan ke darah biru dan orang awam itu tidak mudah aksesnya. Kenapa diajarkan ke darah biru saja? Karena pada zaman dulu itu sejak peperangan pencak silat itu jadi tombak utama buat peperangan Indonesia melawan penjajah. Begitu. Perguruan pencak silat sendiri pada awalnya pada tanggal 18 Mei 1948 dibentuk organisasi Ikatan Pencak Silat seluruh Indonesia di Surakarta untuk mempersatukan berbagai aliran pencak silat. Kenapa dipersatukan? Karena perguruan pencak silat itu kan ada berbagai macam. Contohnya Pagarnusa, Merpati Putih, Persinatasa, Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri. Nah, itu pendirinya ada berbagai macam. Ada di Madiun, ada di Pati, ada di Surakarta sendiri, begitu. Lalu digabungkan menjadi Ikatan Pencak Silat Indonesia agar orang awam itu lebih tahu, lebih modern, begitu. Karena kan kita sekarang sudah merdeka dari penjajahan Belanda dan luar negeri, tapi tidak merdeka dari Kampret, aku serius anjing. Mbak Alifia itu apa? Ini sih apa? KPS, IKS, Kerasakti. Nah, pada tanggal 12 Desember 2019, pencak silat resmi ditetapkan warisan budaya tak benda dunia oleh UNESCO. Pengakuan ini menunjukkan bahwa pencak silat merupakan warisan budaya Indonesia yang memiliki nilai penting bagi dunia. Selanjutnya, sebelum kita melanjutkan materi, apakah ada yang ditanyakan? Oke, baik. Selanjutnya, perkembangan pencak silat modern pada saat ini. Zaman dulu itu kan diperuntukkan untuk darah biru dan untuk kerajaan saja. Nah, pada saat modern ini pencak silat itu terorganisir pada tanggal 18 Mei yang tadi itu 1948 untuk berkembang menjadi olahraga prestasi. Nah, yang zaman dulu itu untuk melawan penjajah, yang modern ini untuk melawan diri sendiri atau bisa mengembangkan diri sendiri agar lebih berprestasi. Yang dipertandingkan di tingkat nasional, daerah maupun internasional. Itu sudah ada. Pencak silat itu sekarang olahraga terpopuler, paling banyak diminati. Oh, apa kayak Iya. Pada tahun 1980 didirikan Persekutuan Pencak Silat Antar Bangsa Persilat sebagai organisasi
internasional sampai ke internasional ya kita, yang bertujuan mengembangkan pencak silat di dunia. Apakah ada ditanyakan teman-teman sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya? Sudah itu. Kalau sudah, kita ke manfaatnya ke diri sendiri. Manfaatnya itu ada manfaat fisik, manfaat sosial. Manfaat fisiknya meningkatkan kekuatan otot, meningkatkan kelincahan, meningkatkan keseimbangan tubuh, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan melatih keberanian, melatih konsentrasi, mengendalikan emosi. Begitu. Unsur-unsur pencak silat itu ada 4. Yang pertama mental spiritual, yang kedua seni budaya, yang ketiga bela diri, yang keempat itu olahraga. Sekarang itu kan kalau di Malang, kita kan sedang berada di Malang. Nah, di Malang itu yang populer itu bantengan. Iya. Nah, tahu bantengan? Tahu. Nah, bantengan itu kan ada spiritualnya, sampai-sampai yang melakukan bantengan itu sendiri sampai kesurupan, begitu. Tapi kan sebelum bantengan itu kan mesti ada silat. Apakah Nah, sama? itu hampir sama, begitu. Karena di situ ada mental spiritual. Karena di situ bantengan kan lebih mengarah ke apa ya? Oke, saya sekarang ingat, bantengan itu sekarang lebih mengarah ke kerasukan, lebih ke mengambil jiwa leluhur untuk datang, untuk menyaksikan atau untuk memeriahkan bantengan sendiri. Dan kenapa ada seni budayanya? Seni budayanya itu terlahir dari Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Timur dari apanya? Dari bantengannya, dari keseniannya, dari musiknya, gitu. Hendaknya. Benar sekali. Nah, sekarang itu kita masuk ke teknik dasar pencak silat. Biasanya kalau teknik ini kita sedang berada di lapangan. Begitu. Karena sekarang kita berada di ruangan, jadi saya menjelaskan saja. Misal teknik dasar pencak silat itu ada berbagai macam. Contohnya salah satunya yaitu kuda-kuda. Nah, kuda-kuda depan, kuda-kuda belakang, kuda-kuda tengah, kuda-kuda samping. Nah, itu biasanya dipelajari dari awal sampai akhir. Kita melatih atau melakukan kegiatan pencak silat ini supaya kuda-kuda yang akan dilakukan sebagai menyerang, bertahan itu kuat dari kita sendiri. Begitu. Selanjutnya yaitu nilai-nilai yang diajarkan dalam pencak silat. Ada disiplin, jujur, bertanggung jawab, sopan santun, berani, rendah hati, sportif untuk melakukan kegiatan di luar seperti contohnya pencak silat modern tadi, prestasi, ajang lomba, kita harus sportif, rendah hati. Rendah hatinya yaitu kita tidak boleh sombong kepada semua orang. Wah, aku itu pencak silat, begitu kan? Biasanya saling mukul sama teman, atau biasanya itu sekarang kan kegiatan seruan, biasanya itu onar di berbagai tempat, belayar begitu, konvoy. Nah, itu biasanya tidak diperbolehkan dalam pencak silat. Tapi sebagian besar pencak silat itu banyak yang melakukan kegiatan negatif. Gitu. Contohnya membuat organisasi sendiri, jual pencak silat itu sendiri,
Kesimpulannya, pencak silat merupakan seni bela diri asli di Indonesia yang mengajarkan teknik pertahanan diri sekaligus membentuk karakter yang baik melalui latihan pencak silat. Seorang dapat menjadi lebih sehat, percaya diri, disiplin, dan mampu menjaga warisan budaya bangsa. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Sudah Ibu. Sudah ya, baik, saya akhiri sampai jumpa pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.